Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam pertemuan awal di awal tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah kita sudah menginjak ke kelas 8. Insya Allah untuk pelajaran PABP masih akan bersama dengan Bapak ya, dan Bapak yaitu Bapak Peri Gunawan. Mudah-mudahan kalian tetap lebih dan diharapkan, mohon maaf, dan Bapak berharap kalian lebih aktif, lebih semangat dalam menjalani pembelajaran kali ini, khususnya pembelajaran PABP. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan sampaikan pembelajaran materi ini tuh bab pertama ya. Ini belum diganti, jadi ini bab pertama, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat dengan mudah difahami. Baik, anak-anak silahkan kita mulai berdoa. Untuk itu kita langsung saja ke berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pada pertemuan pertama ini kalian semangat, kalian lebih aktif ya, lebih semangat dan lebih aktif karena kali ini kita itu pertemuan pertama dan diharapkan kalian di tahun pelajaran baru ini yaitu tahun pelajaran 2021-2022 kalian lebih aktif, lebih rajin dalam mengerjakan tugas-tugasnya ya. Insya Allah seperti tahun sebelumnya kita akan belajar PABP ya, PABP dengan masih dengan orang yang sama, yaitu dengan Bapak Peri Gunawan. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam pembelajaran PABP khususnya. Umumnya untuk semua mata pelajaran kalian tetap semangat, kalian tetap aktif, dan kalian tetap rajin dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Baik, Bapak langsung saja sampaikan bahwa untuk pertemuan pada kali ini kita akan mempelajari bab pertama, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini ditulis bab 3 karena belum Bapak edit, ya mohon maaf. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah untuk bab pertama, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mudah difahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak pimpin untuk kedua kali ini, kalian ikuti apa yang Bapak bacakan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfirli amin. Terima kasih, mudah-mudahan doa kali ini sebagai menjadi pengiring kita dalam pembelajaran supaya mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pemahaman yang lebih mudah. Baik, kita langsung saja, yaitu bab pertama ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari tentang bab pertama itu, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, di mana di dalam kitab-kitab Allah itu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Zabur itu kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ini beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, yang selanjutnya itu Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntun umat manusia. Jadi Allah itu memberikan atau menurunkan kitab-kitab suci ya. Tadi yang 4 tadi itu sebagai penuntun dan penunjuk umat manusia. Ya. Next. Nah, ini pengertian iman atau pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu artinya adalah percaya ya. Ini ada yang kelewat nih. Ya. Iman itu artinya meyakini atau percaya dengan sepenuh hati ya. Meyakini atau percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab-kitab Allah ya, beberapa kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu artinya mempercayai kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Itu pengertian iman ya, dan pengertian iman kepada kitab Allah. Kemudian setiap orang yang beriman itu kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Orang yang mengaku beriman kepada Allah ya, itu wajib juga beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian tujuan diturunkan kitab-kitab Allah, kenapa Allah menurunkan kitab-kitab ya, beberapa kitab kepada manusia, itu agar manusia beribadah kepada Allah semata ya, tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Selain ini, kenapa alasan Allah menurunkan kitab selain untuk mengesahkan ya, tadi itu mengesahkan Tuhan, yang mengesahkan Allah SWT, juga sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupannya. Kemudian ini kandungan kitab-kitab Allah ya. Yang pertama kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu terdapat atau yang mengandung isi kandungan ya. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah. Ya. Jadi kitab Taurat itu mengandung akidah atau tauhid dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dan 10 perintah Tuhan. Jadi selain tentang akidah ada juga hukum-hukum syar'i yang pada saat itu
berisi tentang 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan, 2 dan 2 perintah. Jadi dalam 10 perintah Tuhan itu yang 8 berisi tentang larangan, dan yang kedua adalah berisi yang 2 dan 2 lagi itu berisi tentang perintah. Apa saja? Ya, yang pertama, jangan ada padamu ilah itu Tuhan. Jangan ada padamu Tuhan atau ilah selain di hadiratku, selain Allah ya. Kemudian jangan membuat patung ukiran, dan jangan pula menyembah patung, karena aku Tuhan Allahmu. Kemudian jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Jangan kamu, ya maksud jangan kami. Jangan kamu menyebut Tuhan Allah itu dengan sia-sia. Dengan sia-sia itu dengan tanpa adab ya, dengan tanpa khidmat ya. Kemudian ini masih kandungannya ya, lanjutannya. Ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Itu Sabat itu hari Sabtu ya, hari Sabtu. Kemudian berilah hormat kepada bapak ibumu. Ini perintahnya ya, perintah untuk menghormati orang tua. Kemudian jangan membunuh sesama manusia. Ini larangan Tuhan ya, di dalam kitab Taurat itu jangan membunuh sesama manusia. Kemudian larangan berbuat zina. Nah, dari zaman Nabi Musa pun ya sudah dilarang untuk melakukan perbuatan zina. Kemudian larangan mencuri. Nah, mencuri pun sama. Kemudian larangan menjadi saksi palsu. Kemudian larangan berkeinginan memiliki hak orang lain ya, atau mengambil hak orang lain. Itu isi kandungan di dalam kitab Zabur. Lalu next, ini isi kandungan di dalam kitab kitab Taurat. Yang kedua ini adalah isi kandungan di dalam kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur itu berisi kumpulan puji-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Jadi kandungan di dalam kitab Zabur itu berisi tentang puji-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kemudian kitab Zabur juga berisi tentang zikir, doa, nasihat dan hikmah. Kemudian kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Itu tadi isi kandungan kitab Zabur. Selanjutnya itu isi kandungan kitab Injil ya, itu yang berisi ajaran untuk hidup dengan zuhud ya. Zuhud itu sederhana ya. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan pada harta. Jadi rakus pada zaman dulu. Maka turunlah kitab Injil. Kemudian isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Bersama ada perintah untuk mengesahkan Tuhan dan larangan-larangannya. Kemudian namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat. Ya. Tadi yang tahu kitab Taurat itu ada 10. 2 perintah dan 8 larangan. Dalam kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Next, ini adalah isi kandungan yang ada di dalam kitab Al-Quran. Isi ajaran Al-Quran ya, yang pertama itu tentang tauhid. Yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Tauhid itu tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Kemudian dan syariah itu berisi tentang hukum-hukum Allah. Dan yang ketiga itu akhlak, itu tentang berisi tentang pedoman berakhlak, ya, berperilaku yang baik. Kemudian masih di dalam kandungan Al-Quran itu isinya selain tauhid, selain akhlak, selain syariah, juga ada ibadah.
Ini tentang ketentuan hubungan manusia dan Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muamalah. Muamalah itu tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian sejarah, ya, di dalam kitab Al-Qur'an itu ada sejarah. Berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. Kemudian wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Nah, ini tadi ada kitab yang diturunkan Allah, ya. Yang pertama kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Next, ini adalah suhuf, ya. Suhuf itu artinya adalah kumpulan atau lembaran wahyu Allah yang dalam berbentuk lembaran terpisah. Suhuf itu masih firman Allah, namun tidak dibukukan. Perbedaannya itu, jika kitab itu lembaran atau firman Allah yang dibukukan. Nah, ini suhuf itu artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran terpisah. Ini masih terpisah. Kemudian suhuf itu diberikan kepada nabi dan rasul, sama, ya. Jadi diberikan kepada para nabi dan kepada para rasul, yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Yang isi kandungannya di dalam suhuf pun sama. Itu ada tentang pedoman, perintah dan larangan Allah, Tuhan. Kemudian suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, ini para nabi yang menerima suhuf, ya, yang menerima suhuf. Siapa saja kita bisa pelajari, kita bisa lihat. Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf, ya, 10 lembar terpisah tentang perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf yang sebelum diturunkannya kitab Taurat. Jadi sebelum Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat, terlebih dahulu Nabi Musa menerima suhuf. Firman Allah yang berbentuk masih terpisah, lembar terpisah. Kemudian beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia, agar manusia senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Nah, lalu bagaimana cara-caranya kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya, yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan di sisi Allah, dari Allah, ya. Jadi kita harus tanamkan keyakinan bahwa semua kitab, ya, yang berisi tentang firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kemudian yang kedua, beriman dengan dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Dan kita harus, ini caranya tadi yang kedua, itu kita harus yakinkan dan tanamkan keyakinan, kepercayaan bahwa kitab-kitab selain kitab Al-Quran, ya, tadi kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu benar-benar kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi. Kemudian meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Nah, jika kita beriman, ya, kita harus mengimplementasikannya atau menerapkannya dalam segi perilaku atau dalam segi sikap. Nah, sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah
Itu manusia, yang pertama manusia akan mengakui keterbatasannya. Jadi kalau jika manusia sudah mengakui kebenaran tentang kitab Allah, ya, kitab-kitab Allah, dia akan merasa terbatas atau merasa bodoh. Sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, orang yang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang yang hidup pada masa lampau. Kemudian orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Jadi orang yang telah beriman kepada kitab-kitab Allah itu, mau baik kitab Taurat, baik kepada kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, ya, jika semuanya sudah diimani, sudah dipercayai bahwa itu adalah firman Allah, maka dia akan pertama akan merasa bodoh, ya, maka dia bodoh. Kemudian dia akan belajar dari orang-orang yang terdahulu, para nabi dan para rasul yang terdahulu, ya. Kemudian dia akan mengamalkannya dari segi sikapnya, itu bertanggung jawab, disiplin, dia akan jujur, dia akan amanah, ya, dan sebagainya. Gitu. Next, ya, ini adalah menampilkan sikap mencintai Allah, Al-Quran sebagai kitab Allah. Sikap orang yang mencintai Al-Quran itu membaca Al-Quran secara rutin, memahami isi Al-Quran, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sikap orang yang mencintai Al-Quran itu, pertama dia pasti akan membaca Al-Quran secara rutin, bukan hanya sewaktu-waktu saja, tapi dia setiap hari akan membaca Al-Quran. Ya. Gitu. Apakah kalian sudah bisa membaca Al-Quran? Jika belum, mumpung sekarang masih kalian kelas 9, kelas 8, masih muda, coba kita pelajari lagi, kita kaji lagi, kita dalami lagi, perdalam ilmu kalian dalam membaca Al-Quran. Karena nanti suatu saat jika kalian sudah dewasa, kalian akan menyesal jika tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian memahami isi Al-Quran, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sikap orang yang mencintai Al-Quran.